Halo teman-teman, selamat datang di JDCast, sebuah podcast karya Janakita. Perkenalkan, nama saya Jonathan Santoni, selaku moderator yang akan membawakan perbincangan seru pada hari ini. Bagi teman-teman yang belum mengetahui apa itu JDCast, dapat dicek di video-video sebelumnya. Jadi, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai trending topik yang berjudul penggunaan masker saat berolahraga, di mana trending topik ini sudah di-up di Instagram TBM Janakita, sekaligus di website TBM Janakita. Jadi, di sini saya tidak sendirian. Di sini saya ditemani oleh salah satu senior TBM kami, Dr. Randy. Beliau merupakan senior kami angkatan ke-24. Beliau bernama lengkap Kade Agus Randy Surya Sentana. Beliau pada tahun ini mendapatkan gelar sebagai dokter. Beliau juga aktif dalam berorganisasi, aktif juga dalam mencapai prestasi, aktif dalam memberikan pelatihan, dan juga aktif dalam pembuatan riset publikasi. Baik, langsung saja kita sambut pembicara kita, Dr. Randy. Halo dok. Halo, halo. Halo dok. Kabarnya gimana dok? Sehat-sehat Yolis. saja kan dok? Ya. Sehat. Saja kan? Yolis gimana, sehat? Oh, sehat juga kok kak. Sekarang lagi di mana kak? Untuk aktivitasnya selama pandemi ini gimana? Sekarang lagi di Lombok kebetulan karena keluarga di sini. Terus kegiatan paling intensif sama teman-teman buat untuk persiapan buat bimbingan belajar gitu. Bimbingan belajar Kak. untuk anak-anak FK. Baik dok. Ngomongin aktivitas nih ya. Aktivitas kan itu banyak. Termasuk salah satunya itu olahraga. Kalau gitu kita langsung saja ke topik kita, yaitu penggunaan masker saat berolahraga. Nah, dalam penggunaan masker ini kan ada perdebatan di masyarakat bahwa masker sendiri tidak boleh dipakai, tapi juga ada yang bilang boleh. Nah, sebelum lebih dalam lagi nih, apa dulu dok efek samping dari penggunaan masker itu sendiri? Oh ya, pertanyaannya ngeri-ngeri sedap ya. Pertama ini kan lagi hangat dibicarakan karena misalnya kita ada di masa yang pertama dilemanya adalah bahwa kita memang harus menggunakan masker di luar, itu kita sepakat. Dari CDC, dari WHO, semua dari pemerintah juga sudah memberikan aturan bahwa saat di luar rumah kita harus menggunakan masker dan itu tidak ada masalah. Nah, kaitkan sama olahraga, pertama kita harus tahu di mana letak masker ini sebagai upaya pencegahan dari penyebaran COVID. Dia adalah letaknya sebagai source control. Apa sih maksudnya source control? Itu artinya misalnya saya nih aku kena COVID. Kalau aku akan melindungi orang-orang yang di sekitarku, misalnya jarak 1-2 meter, karena COVID ini menyebar secara droplet, itu akan terlindungi karena kita harus membayangkan masker itu sebagai saringan. Jadi droplet-droplet kecil itu yang misalnya dikeluarkan oleh orang yang terinfeksi, itu nggak akan keluar untuk menginfeksi atau menularkan pada orang-orang lain. Nah, kalau kita lihat dia sebagai saringan, selain dia menahan yang dari dalam untuk keluar, dia juga secara otomatis menahan udara untuk masuk, memberikan tahanan tambahan terhadap udara yang coba kita hirup tuh untuk masuk. Nah, di situ sebenarnya letak awal kita harus diskusikan penggunaan masker pada saat olahraga, karena pertama kita sepakat dari penelitian-penelitian yang ada bahwa tahanan tambahan yang diberikan oleh masker sebagai saringan itu jika pada saat istirahat itu tidak akan memberikan efek samping apapun. Tidak akan memberikan efek samping apapun. Namun saat kita olahraga kan kita membutuhkan oksigen yang lebih banyak, menghasilkan CO2 yang lebih banyak. Saat itulah kadang-kadang
Kalau intensitas olahraganya itu terlalu tinggi dan kita menggunakan masker, kadang-kadang kita tidak bisa atau tubuh kita tidak bisa mencukupi tingkat metabolisme kita yang tinggi. Artinya itu tidak secara cukup dipenuhi oleh usaha pernafasan kita, misalnya saat kita menggunakan masker. Jadi dia efek sampingnya bisa misalnya kalau ada pada tahap awal-awal kan retensi CO2 atau banyak CO2 yang ada di darah kita, itu gejala awalnya itu biasanya kesemutan, kadang-kadang kayak rasa-rasa berkunang-kunang di matanya, terus kayak sempoyongan gitu. Itu sih gejala awalnya. Itu yang seperti itu harusnya berhenti atau cari tempat aman untuk membuka masker biar kita bisa bernafas. Gitu kurang lebih, Jal. Oh, saya simpul singkat ya. Jadi masker ini efek sampingnya ke pernafasan ya. Jadi kayak pernafasannya itu dihambat di tukaran O2 dan CO2 dan itu mempengaruhi metabolisme dari tubuh juga ya. Berpengaruh. Oh. Nah, kita bisa tahu nih dok, kalau terdapat efek samping dari penggunaan masker yaitu di pertukaran CO2. Nah, sekarang masa pandemi dok, jadi takutnya malah berpotensi. Jadi menurut dokter, wajib kan nggak pakai masker gitu? Pertama sekarang saat di luar rumah di beberapa daerah tuh udah memang wajib menggunakan masker dan memang harus seperti itu. Penelitiannya memang di negara-negara dengan atau perilaku penggunaan masker yang tinggi itu justru misalnya kayak di Korea Selatan, di Jepang, tingkat penularan itu cukup rendah. Oleh karena itu wajar jika disuruh menggunakan rumah. Nah sekarang kalau kita pengen olahraga, bagaimana cara yang terbaik? Pertama, kalau memungkinkan nggak keluar rumah, lebih baik nggak keluar rumah. Kalau tidak, misalnya kita punya misalnya halaman atau misalnya tempat di rumah kita untuk kita melakukan olahraga ringan, itu lebih baik olahraganya dilakukan di rumah. Walaupun misalnya terpaksa keluar, misalnya kayak rumahnya nggak ada tempat untuk olahraga, itu solusinya adalah supaya tidak sampai mendapatkan efek samping yang kita bicarakan tadi adalah dengan mengukur intensitas olahraganya, jangan sampai olahraganya dengan intensitas tinggi. Kalau dari literatur yang sekarang katanya intensitas ringan dan sedang aman kita menggunakan masker pada orang yang sehat tentu saja. Misalnya kalau ada penyakit bawaan ke paru lain lagi ceritanya kan, karena kapasitas parunya dari awal udah berkurang. Jadi itu sih kalau bisa di rumah, kalau nggak bisa ya sebisa mungkin intensitas olahraganya dikurangi karena harus menggunakan masker. Jadi tetap diwajibkan memakai masker ya dok? Tetap di rumah harus ya? menggunakan masker. Nah, ya dok, tetap diwajibkan. Tadi kan dokter bicara mengenai olahraga nih. Ada bilang olahraga ringan sampai sedang. Itu ada nggak sih contohnya sih dok? Sama tadi dokter juga ngomong olahraga di rumah. Olahraganya itu seperti apa dok? Bisa dijelaskan? Iya, olahraga, kita olahraga bervariasi dari orang ke orang karena dia punya kapasitasnya sendiri kan. Yang ringan menurut saya belum tentu, atau yang berat menurut saya belum tentu ringan menurut Jolis, atau ringan menurut teman-teman, berat menurut saya. Tapi secara umum misalnya olahraga ringan, misalnya yoga, terus misalnya bersepeda boleh, tapi kecepatannya kurang dari 20 km per jam misalnya, jangan sampai ngebut harus menggunakan. Terus kalau olahraga di rumah, lari-lari di tempat, atau misalnya olahraga pembentukan otot kayak misalnya
eh, angkat barbel atau push up, sit up itu bisa kan. Dan boleh intensitasnya tinggi karena di rumah kita tidak menggunakan masker. Dok. Tadi sempat dijelaskan dok kalau olahraga itu baiknya di rumah. Bagi penderita kardiovaskular atau masalah pernafasan itu memang diwajibkan harus di rumah ya dok. Eh, Jadi kalau orang yang punya penyakit kardiovaskular itu kan kapasitas jantungnya itu sudah berkurang. Kalau dia yang intensitasnya ringan sedang untuk kita tuh mungkin berat untuk dia. Jadi kalau dia kan dia harus menggunakan masker sebagai upaya pencegahan corona. Jadi dia memiliki resiko lebih tinggi untuk merasakan efek samping dari penggunaan masker saat olahraga itu. Jadi yang punya penyakit bawaan baik di maupun jantung sebaiknya ya memang di rumah olahraganya. Kalau dari dokter sendiri nih, kalau saat kita olahraga itu kapan sih tepatnya berhenti itu? Pada saat kapan aja kita harus berhenti berolahraga pakai masker? Berhenti pakai masker. Uh, Tidak harus berhenti pakai masker dok. Kita bisa berhenti berolahraga, nggak bisa. oh ya, jadi gini, pertama saat kita sudah merasakan efek sampingnya, pertama kita harus usahakan dulu intensitas olahraga supaya kita nggak merasakan efek sampingnya. Tapi kadang-kadang kan kita miss dalam pengukuran, misalnya kita olahraganya terlalu kencang saking semangatnya olahraga. Saat-saat udah muncul misalnya gejala-gejala awal yang seperti kita sempat singgung tadi, misalnya kayak kesemutan, dia udah mulai, terus dia nafasnya udah sangat terengah-engah, terus dia udah mulai udah kayak mau misalnya tuh lebih baik cari tempat yang sepi, misalkan bisa jaga sama orang, terus dibuka sementara maskernya untuk memberikan udara masuk. Jadi di tempat yang nggak ada orangnya gitu istilahnya, di tempat terbuka untuk memberi kita mengambil oksigen yang diperlukan dari untuk mencukupi kebutuhan kita tadi, aktivitas kita tadi. Boleh tanya lagi dok, kalau mengenai efek samping tadi jelaskan bahwa ada kesemutan. Apakah ada gejala lain selain kesemutan itu dok? Supaya kita lebih gampang untuk berhenti. Supaya ada tahu tanda-tanda untuk itu. Ada nggak dok selain kesemutan? Ada sebenarnya semua gejalanya itu adalah gejala awalnya itu berhubungan dengan retensi CO2 tadi, kekurangan oksigen, jadi nafasnya nanti terengah-engah, terus denyut jantungnya cepat sekali berdenyut, terus kepalanya pusing karena pembuluh darah di otaknya melebar, terus pusing, berkunang-kunang juga, sama semutan. Jadi kalau ada gejala-gejala seperti itu kita harus berhenti. Gejala-gejala seperti pusing, kesemutan itu harus berhenti gitu ya dok? Ya, hentikan olahraganya dulu. Kalau memungkinkan mencari yang jauh dari orang, boleh biar masuk oksigennya, habis itu ya dihentikan dulu olahraganya. Jadi pelajaran bahwa ternyata intensitas segitu ternyata udah nggak bisa nih pakai masker. Apalagi maskernya udah basah. Masker basah tuh dia menambah tahanan, tambah masuk saringannya tuh tambah kecil, lubang-lubangnya itu tambah kecil. Jadi butuh energi lebih ekstra lagi kita kalau mau bernafas. Oke, teman-teman. Jadi itu ya teman-teman, bahwa selama pandemi kita sebaiknya olahraga di rumah saja. Tadi Dr. Randy sudah bilang bahwa olahraga di rumah saja itu sangat dianjurkan. Karena jika olahraga di rumah itu lebih aman, terus tidak perlu menggunakan masker juga. Tapi terutama bagi yang memiliki kardiovaskular atau masalah pernafasan, itu sangat-sangat dianjurkan untuk olahraga di rumah saja. Lalu, jika seandainya nih teman-teman tidak bisa dan harus berolahraga di luar, sebaiknya mengikuti anjuran-anjuran protokol seperti menggunakan masker.
Juga ditambah dengan tips-tips dari Dr. Randy tadi, bahwa kita harus berolahraga dengan intensitas yang tidak terlalu besar. Contohnya seperti olahraga yang ringan, sedang. Terus jangan lupa istirahat jika dirasa sudah memiliki gejala-gejala yang sudah dijelaskan tadi, seperti gejala pusing, kesemutan, kunang-kunang, maupun juga lelah. Sekian dok podcast kita kali ini. Terima kasih ya dok sudah memberikan waktunya. Semoga Sama-sama materi Jolis. bermanfaat buat banyak orang, dan bagi teman-teman yang ingin tahu lebih materinya dapat dilihat juga di IG dan website TBM. Ingat jaga kesehatan di masa pandemi ini juga ya. Sekian episode JDKAS kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Viva TBM! Viva TBM!